Selamat siang sahabat Permata, kembali lagi saya Lasma Huta Barat bergabung dengan Rumah Sakit Permata Cibubur dengan podcast kita siang hari ini yaitu Konsul Dokter. Sahabat Permata, hari ini dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional yang kebetulan tepat di hari ini, hari Rabu tanggal 23 Juli, maka kita hari ini mengambil tema terkait tentang anak cerdas digital, wujudkan Indonesia maju bermartabat. Nah, sahabat Permata, hari ini kita sudah bergabung dengan Dr. Eko Parulian, spesialis mata. Benar ya, Dok ya? Baik, selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini, Dok? Sehat, baik. Amin, puji Tuhan ya, Dok ya. Baik, hari ini sahabat Permata, Dr. Eko akan memberikan informasi kepada kita semua, terutama ibu-ibu muda yang mempunyai anak-anak yang masih kecil ya, Dok ya. Karena kita tahu sekarang ini penggunaan gadget, handphone gitu ya, Dok ya. Anak-anak itu sangat udah benar-benar ya, anak umur 2 tahun gitu ya, Dok, udah mulai pakai handphone ya. Nah, mungkin bisa dokter memberikan informasi sedikit gitu, Dok, mengenai kalau kita bicara anak cerdas digital itu apa sih, Dok, gitu. Mungkin dokter bisa jelaskan, silakan Dokter Eko. Iya, jadi berbeda dengan kondisi kita zaman dulu ya. Zaman sekarang ada era digital. Jadi ada yang namanya gadget yang termasuk gadget itu antara lain handphone, ya tablet, juga laptop gitu ya. Nah, itu memang kemajuan teknologi ini membawa kelebihan ya, tapi juga dibawa juga ada kekurangannya gitu. Jadi bagaimana sih cara kita itu menggunakan gadget itu biar mata anak kita itu aman gitu ya, Bu ya. Iya, betul. Iya, jadi benar. kalau boleh membahas sedikit ya, Bu ya. Jadi gadget itu ya seperti handphone tadi itu ada, kalau boleh dikelompokkan ya, dibagi efek jeleknya itu ada 3 kurang lebih. Yang pertama dia bisa menyebabkan mata kering. Mata kering. Iya, iya. Itu kenapa bisa mengakibatkan mata kering ya? Jadi karena mata kita itu normal itu dibasahi air mata ya, Bu ya. Nah, di mana air mata itu akan dikeluarkan oleh kelenjar air mata bila kita berkedip. Gitu. Nah, sedangkan kalau anak kita asik main game gitu atau ngeliat handphone, itu frekuensi berkedipnya akan berkurang. Dia jadi otomatis dia akan fokus gitu matanya gitu lupa ya, Dok berkedip ya? gitu. Lupa berkedip. Nah, itu otomatis dia matanya akan lebih kering dibandingkan. Akan lebih kering. Itu satu. Iya. Terus selain itu juga mata anak itu dia bisa mengakibatkan matanya bisa beresiko jadi mata minus. Atau mata rabun jauh. Iya. Ya memang kalau saya lihat banyak sekali sekarang anak-anak tuh udah pada pakai kacamata gitu ya, Dok ya. Itu salah satu penyebabnya bisa ya. Terus ada lagi, Dok? Iya, jadi untuk yang mata minus itu ya, Bu, jadi emang kalau di seluruh dunia saat ini sudah bertambah banyak penderita minus itu karena dicurigai karena adanya handphone dan alat elektronik lainnya gitu. Jadi saat ini pada usia 17 tahun di seluruh dunia itu jumlah orang yang menderita minus itu sudah 30%. 30% pada usia 17 tahun. Dimana nanti tahun 2050 diperkirakan ya kemungkinan 50% warga di dunia ini sudah menderita minus gitu karena pengaruh gadget. Pengaruh gadget. Iya. Iya. Oke. Iya, Dokter. Jadi kalau saya perhatikan memang ya anak-anak sekarang, keponakan saya gitu, kalau saya lihat nih, Dok, harus pakai handphone, makan harus ada handphone gitu ya. Terus kalau misalnya nggak ada handphone tuh kayaknya susah. Dan memang sekarang saya perhatikan juga di dunia pendidikan, terutama di sekolah-sekolah, itu juga sepertinya handphone atau gadget itu sudah menjadi satu fasilitas ya, Dok ya, dalam hal pembelajaran. Nah, kita kayaknya ngobrolnya jadi panjang lebar ya, Dok. Sahabat Permata, para ibu-ibu muda yang ingin mengajukan pertanyaan seputar penggunaan gadget untuk anak gitu ya, boleh mengajukan pertanyaan kepada kita dan nanti langsung akan dijawab oleh Dokter Eko. Benar ya, Dok ya? Baik, Dok. Tadi, Bu, satu lagi ada efek yang buruk. Jadi dia bisa mengakibatkan juga mata lelah. Jadi karena aktivitas melihat HP itu ya, itu kan dia aktivitas dekat. Nah, aktivitas membaca dekat itu dia memerlukan kerja otot yang lebih ekstra dibandingkan melihat jauh gitu. Nah, itu kalau misalnya bagaimana cara menyiasatinya itu adalah dengan ada istirahatnya, Bu. Ada istirahatnya. Jadi ada yang namanya aturan 20-20-20. Maksudnya, Dok?
Ya, jadi maksudnya aturan 20-20-20 ini adalah setiap 20 menit ya, setiap 20 menit kita melihat HP atau melihat laptop itu kita 20 detik istirahat. Oh, 20 menit lihat HP, 20 detik istirahat. Iya, 20 detik istirahat. Bagaimana cara istirahatnya itu dia dengan cara melihat jauh ya, melihat jauh itu sekitar 20 kaki atau sekitar 6 meter gitu. Melihat jarak jauh, melihat ke jauh gitu ya, Dok ya? Ya, dengan melihat jauh itu mata kita ototnya akan lebih rileks, Bu. Akan lebih rileks. Oke. Ada lagi, Dok? Ya itu Bu. Jadi kurang lebih kira-kira tiga itu Bu yang Baik. diakibatkan oleh handphone. Yang bisa ya akibat atau dampak dari penggunaan gadget itu ya, Dok ya. Mata lelah, tadi ya mata minus gitu ya, Dok ya. Oke. Baik, Dok. Sambil kita menunggu pertanyaan dari peserta, wah ini kayaknya sudah mulai ada nih, Dok. Oke. Nah, baik sahabat Permata, ini ternyata peminatnya sangat banyak dan sudah mulai masuk nih pertanyaan-pertanyaan. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan ya, Dok ya, saya juga mau nanya duluan nih, Dok. Ya. Sebelum ke sahabat Permata. Ini kan risiko kesehatan mata anak akibat terlalu sering menatap layar gadget kan tadi ya dokter bilang kan kelelahan, minus, mata kering gitu kan. Nah, tapi yang menyebabkan mata anak itu menjadi minus karena gadget itu apa ya, Dok? Iya, jadi menurut penelitian ya, jadi yang lebih yang mengakibatkan melihat HP itu lebih jadi mengakibatkan minus itu karena aktivitasnya itu melihat dekat, Bu. Jadi karena aktivitas melihat dekat itu lama-lama dia akan mengakibatkan kerja otot yang mata yang terus-menerus gitu. Nah, itu nanti akan mengakibatkan berbagai perubahan ya di bola mata sehingga dia merangsang untuk bola mata itu menjadi lebih panjang dibanding seharusnya. Gitu. Nah, itu ya karena pertumbuhan bola mata yang lebih panjang itu nantinya akan membuat mata menjadi minus gitu, rabun jauh. Itu bisa cepet nggak sih, Dok, prosesnya jadi minus atau misalnya minusnya jadi nambah gitu kalau memang penggunaan gadgetnya tidak dikurangi? Iya, jadi kalau tidak dikurangi, jadi pertama saya mau jelasin Bu ya, kalau mata minus itu kalau penyebabnya ya secara garis besar bisa dibagi jadi dua ya. Yang pertama karena faktor genetik ya, faktor keturunan. Nah, itu jadi memang kalau misalnya ada ibunya atau bapaknya ada matanya minus, itu memang resikonya lebih tinggi pada anak itu terjadi anaknya akan kena minus juga. Iya, betul. Tapi ya kalau faktor genetik kan nggak bisa diapa-apain ya, Bu ya. Nah, satu lagi tuh ada faktor yang namanya faktor kebiasaan. Nah, ini faktor ini paling yang mungkin kita bisa usahakan ya biar minusnya itu nggak bertambah banyak atau kalau belum ada ya tidak ada gitu. Iya, jadi tidak iya, ada. iya. Itu faktor kebiasaannya tadi untuk mengurangi handphone tadi, paparan handphone dan gadget. Itu seberapa banyak Bu, seberapa lama sih sebenarnya kita perlu bisa pakai HP itu ya aman ya. Jadi itu tergantung usia ya, karena semakin muda usia itu semakin sensitif dia terhadap penggunaan handphone efeknya. Jadi kalau di bawah usia 2 tahun itu sebaiknya tidak sama sekali terpapar handphone. Iya, rekomendasinya seperti itu. Lalu untuk usia 2 sampai 5 tahun itu paling maksimal 1 jam. 1 jam. Sedangkan untuk 5 sampai 17 tahun itu maksimal 2 jam. 2 jam. Itu rekomendasinya. Rekomendasinya, baik. Mungkin nanti ibu-ibu atau sahabat Permata sudah mulai nih mengatur penggunaan gadget untuk anak. Iya. Ternyata di usia di bawah 2 tahun pun kita harusnya tidak atau belum memperbolehkan anak diberikan gadget. Betul. Gitu ya. Kadang-kadang kan soalnya kalau di mobil gitu kan, ibunya biar anteng nih gitu kan, anaknya dikasih handphone, bener ya Bu ya? Biar makannya gampang. Makannya gampang gitu ya, Dok ya. Oke, ternyata itu sangat tidak disarankan. Baik, kita masuk ke pertanyaan ya, Dok ya. Pertanyaan yang pertama dari Ohinyakunya. Apa dampaknya ke mata kalau anak main gadget di ruangan gelap? Di ruangan gelap, Dok. Silakan, Dok. Ya, jadi yang pertama kalau di ruangan gelap itu matanya lebih kerja keras ya. Lebih kerja keras gitu. Jadi dia akan
lebih mudah untuk lelah gitu. Jadi matanya lebih cepat lelah gitu. Iya. Selain itu juga kalau misalnya di ruang gelap biasanya sambil tidur-tiduran ya Bu ya. Iya. Bisa sambil tidur-tiduran. Nah, itu kalau saat jadi membaca itu ada posisinya juga ya. Posisinya. Jadi kalau yang dianjurkan itu posisinya adalah sedikit di bawah kepala ya. Jadi posisinya kita nunduk gitu, bukan kalau sambil tiduran kita dongak ya Bu. Iya, begini kan Dongak. gitu. Nah, itu jadi kalau kita mendongak itu pasti kelopak mata kita lebih terbuka daripada Iya, seharusnya. iya benar. Itu mengakibatkan mata kita juga jadi lebih cepat kering. Seperti itu. Iya. Jadi memang banyak efek negatifnya. Banyak gitu. efek negatif. Padahal kalau kita nonton TV enaknya gelap ya dok? Ya, beda ya? Beda. Beda. Iya. Baik, mungkin itu jawabannya ya Bu ya. Jadi matanya akan cepat lelah, kemudian jadi lebih bekerja keras Ya, untuk cepat menatap kering juga. ya, dan cepat kering, itu ya Bu. Oke, selanjutnya yang kedua dari notebook Yeret. Main HP sambil miring bisa bikin mata kanan dan kiri kerjanya jadi nggak seimbang. Itu bisa berbahaya nggak dok? Jadi sepertinya sih ini lebih kayak main HP sambil miring nih dok. Jadi kan matanya kalau nggak ke kiri ke kanan tuh gitu. Jadi nggak seimbang, itu bisa berbahaya nggak dok? Iya, kalau untuk mata miring ya, mata miring atau itu jadi memang yang lebih fokus lebih menyebabkan itu karena main HP jaraknya sih Bu ya. Jaraknya. Jadi kalau saya kurang kebayang juga. Jadi kalau misalnya miring ke kanan mungkin lebih dekat ke mata yang kanan gitu ya. Iya. Miring ke kanan, mata yang kanan daripada mata yang kiri. Tapi mungkin nggak terlalu signifikan sih menurut saya ya. Tetap jaraknya nggak beda jauh jadinya. Jadi memang kalau kalau semakin dekat itu mata akan semakin bekerja keras ya Bu ya. Gitu. Jadi memang kalau mungkin untuk jarak sehatnya ya, jarak sehat untuk melihat HP itu kalau ada namanya elbow rule. Iya. Elbow rule kalau melihat HP, jadi sekitar kurang lebih 30 cm. 30 cm jarak HP dengan mata kita. Dengan mata kita itu kan nggak ada penggaris ya, itu sekitar jarak dari kepalan mata sampai kepalan tangan sampai sampai ke siku. ini siku ya. Berarti segini gitu ya dok ya. Jadi kalau kita dekatkan kepalan mata kita ke kepalan tangan kita ke mata, ya kira-kira HP di sini gitu. Oh gitu. Ya, Kurang lebihnya. Ya, itu minimal, jarak minimal. Udah paling minimal ya Ibu. Nah, itu jarak sehat. Oke, berarti sebenarnya mau sambil tidur miring kayak gitu ya dok ya, atau sambil tengkurap gitu kan enak tuh. Apalagi kalau anak-anak ya, sambil di lantai dia sambil ngelihat handphone gitu ya. Jaraknya harus yang cukup. penting jaraknya. Oke ya Bu, yang penting jaraknya. Jadi yang harus diperhatikan adalah anak kita saat menggunakan gadget, jaraknya jangan terlalu dekat gitu ya dok ya. Posisinya kalau bisa tadi sambil duduk ya, Sambil paling bagus ya duduk. Dan agak ke bawah, Betul. bukan ke atas. Bukan ke atas. Bukan ke atas. Oke, baik dok. Selanjutnya dari Viratiana @67. Mata anak kadang berair atau sering dikucek saat nonton. Itu normal atau tanda masalah dok? Iya. Jadi tadi seperti udah dijelaskan sebelumnya ya Bu ya. Iya. Jadi kalau kita fokus gitu ya. Jadi kan air mata itu keluar kalau kita berkedip. Iya. Air mata itu keluar kalau kita berkedip. Nah, jadi kalau saat nonton TV terlalu fokus ya, mungkin terlalu keasikan gitu ya. Jadi frekuensi berkedipnya berkurang. Iya. Nah, itu menyebabkan permukaan mata kita menjadi kering gitu ya. Nah, kalau permukaan mata itu kita kering itu secara kalau udah terlalu parah ya, terlalu kering ya, itu akan menimbulkan respon itu antara lain mata berkedip ya, karena dia mengejar ketinggalan yang tadi. Ya karena dia tadi kan sudah ya berkedip sekian lama gitu, jadi matanya kering, jadi untuk mengeluarkan air mata itu dia harus berkedip. Nah jadi itu salah satunya mungkin karena dia berkedip. Nah selain itu juga mata kering itu gejalanya matanya jadi lebih gatel gitu ya, terasa gatal, terasa perih ya, itu jadi makanya mungkin jadi anaknya itu menimbulkan respon, dia tuh matanya kerasa gatal, dikucek gitu. Gitu. Dan otomatis itu ya sering mengedipkan mata itu ya. Mata. Waduh. Matanya kering. Kering. Sebenarnya berarti ada
mata sendiri memberikan sinyal. Betul. Pada saat matanya kering, yaitu dia dengan sering mengedipkan mata. Iya, karena dengan mengedipkan mata, Air mata keluar. Tapi itu jadi jangan dianggap sepele, ibu-ibu. Jadi kalau anak kita sudah mulai ada keluhan seperti itu, sebaiknya berkonsultasi ke yang tepat. Mungkin bisa ke dokter Eko gitu ya, Dok ya. Dokter Eko praktek di Permata setiap hari apa aja ya, Dok? Setiap hari. Setiap hari. Nah, tuh Bu ya. Jamnya, Dok, pagi, sore? Kebanyakan sore, Bu. Kebanyakan sore. Nah, jadi Ibu kalau misalnya mau berkonsultasi terkait mata anak, boleh tuh di sore hari. Jadi anak sudah pulang sekolah dulu, tidak mengganggu sekolahnya, dan bisa berkonsultasi dengan ketemu langsung dengan dokter Eko. Mungkin gitu ya, Dok ya. Baik, Dok. Masih ada lagi pertanyaan, Dok. Sabar ya, Dok. Iya. Baik, selanjutnya dari Aura. Bagaimana cara mengajari anak untuk menjaga kesehatan matanya sejak kecil? Ngajarin anak nih. Aduh, paling susah deh. Gimana, Dok? Ya mungkin kalau ya susah kalau mungkin udah terlanjur pakai HP-nya sering ya, Bu Iya ya. tuh. Iya, ya itu memang harus ada bertahap mungkin ya, Bu ya. Iya, iya. Mungkin kan tadi kalau tergantung umur, untuk berapa lamanya tadi tergantung umur ya, Bu ya. Kalau di bawah 2 tahun ya kalau bisa tidak sama Tidak sekali. sama sekali. Kalau di bawah apa 2 sampai 5 tahun 1 jam. 1 jam. 1 jam sehari atau 1 jam sehari. Aduh, berat 1 ya. jam sehari itu Oke. rekomendasinya. Rekomendasinya. Kalau untuk 5 sampai 17 tahun itu 2 jam maksimal. 2 jam sehari. 2 jam sehari maksimal. Nah, itu bagaimana cara mencapai target itu bertahap aja, Bu. Bertahap ya, mungkin pertama kalau misalnya awalnya mungkin 6 jam ya, 5 jam dulu ya. Tapi ya tadi targetnya itu kalau bisa ya sampai seperti itu gitu. Mungkin memang nggak mudah ya, Bu, tapi memang harus diusahakan ya. Bener, Dok. Ya sekarang gini, anaknya dilarang main handphone atau main gadget, ibunya main handphone. Iya, itu juga berpengaruh pasti Jadi ya, Bu ya. pengaruh ya, Dok ya. Gitu. Orang tua juga harus memberi contoh ya gitu. Iya sih. Ya benar ya. Jadi kalau kita mau bilang jaga kesehatan mata anak dengan cara mengurangi penggunaan gadget, ya mulai dari orang tuanya dulu, kayaknya sih begitu. Tapi balik lagi, Dok, anak sekolah tuh susah sekarang. Iya. Oke lah ya, tapi kalau kita mau bicara anak sehat di dunia digital seperti ini, ya kita harus sama-sama menghindari atau mengurangi resiko dari penggunaan gadget secara negatifnya ya, Dok ya. Dok, ini kan kalau bicara secara negatifnya nih, Dok, tapi sebenarnya kan pasti ada positifnya penggunaan gadget ini, gitu kan, Dok? Kadang kan kita berpikirnya kan hanya anak jadi speed delay, anak jadi nggak bergaul. Tapi kalau positifnya sendiri nih, Dok, mungkin dokter tahu nih, karena dokter punya anak nih di rumah. Positifnya ya mungkin itu ya, Bu. Kalau ini saya kurang tahu juga sih positifnya, tapi ya pasti kalau untuk saya ya cari informasi ya, Bu ya. Iya. Cari informasi. Nah, terus kalau misalnya untuk komunikasi juga ya. Kalau misalnya orang tuanya jauh kan bisa video call. Iya, betul. Gitu. Lebih ke situ sih ya Lebih ke sebenarnya. situ. Jadi fungsi gadgetnya yang mungkin diperhatikan kembali, Bu, gitu. Bukan berarti penggunaan gadget itu semuanya jelek, tapi mungkin ada hal-hal tertentu yang memang ada bisa batas-batasnya ya, Bu. Iya, tahu batas-batasnya gitu. Jangan jadi cuma untuk buat mainan aja. Betul. Gitu, buat games. Iya. Aduh, sekarang tuh lagi benar-benar deh Iya. kalau untuk games. Oh iya, terus itu juga, Bu, salah satu juga yang untuk terbukti ya secara penelitian untuk menurunkan laju pertambahan minus itu Iya? adalah paparan sinar matahari ya, kegiatan di luar ruangan. Oh, iya. Jadi mungkin iya, ya salah satu cara untuk menyiasatin anaknya main HP terus, ya anaknya diajak main keluar gitu ya. Banyak aktivitas Ada kegiatan lapangan, ya. lain ya, mungkin kebanyakan main HP juga karena bosan ya, Bu, ya, nggak Iya. ada kegiatan. Bener, karena nggak ada temennya juga gitu ya. Iya. Jadinya udah. Ya, jadi selain untuk mengurangi main HP ya, kegiatan di luar ruangan itu juga terbukti menurunkan laju pertambahan minus, Bu, karena sinar matahari. Oke, baik, Dok. Lanjut, Dok. Ini masih ada pertanyaan lagi. Ini ya, Dok. Izin bertanya, Dok, kalau untuk waktu screen time untuk anak maksimal berapa lama, Dok? Iya. Silakan. Jadi, ya tadi sesuai yang tadi udah jelaskan, Ibu ya. Jadi
ini sangat bergantung dari usia anaknya gitu. Jadi kalau di bawah usia 2 tahun itu baiknya tidak terpapar handphone sama sekali. Ya. Jadi kalau untuk usia 2 sampai 5 tahun itu maksimal 1 jam, dan 5 sampai 17 tahun itu maksimal 2 jam. Oke, ya kalau misalnya udah di atas 5 tahun berarti kan udah masa sekolah, ya memang udah boleh lebih ini lagi ya, Dok. Yang penting jaraknya, Ibu. Jarak penggunaan gadget itu jangan terlalu dekat. Jangan di tempat gelap gitu ya, Dok. Baik, ini pertanyaannya masih ada lagi, Dok, dari Susi Etlinawati. Apa perbedaan mata lelah dengan gejala mata minus? Silakan, Dok. Ya, jadi kalau mata lelah ini kejadiannya lebih dalam jangka waktu dekat gitu. Jadi misalnya anaknya main PlayStation ya atau main HP gitu, dia dalam misalnya 3 jam dia nggak berhenti itu. 3 jam nggak berhenti, nah itu matanya akan lelah. Nah, mata lelah ini gejalanya antara lain ya matanya merah ya, bisa sampai merah. Nah, terus dia buram ya, buram. Nah, buramnya ini beda sama mata minus ya, karena dia lelahnya dalam jangka karena akut ibu ya, karena kondisi yang baru-baru ini dia karena lelah 3 jam itu dia matanya meskipun misalnya kita koreksi pakai lensa itu dia nggak tambah jelas gitu. Iya. Cuma dia akan membaik dengan istirahat gitu. Nah itu berbeda dengan mata minus ya. Kalau mata minus itu kan memang dia karena paparan HP yang sekian lama gitu ya, dia mengakibatkan bola matanya itu menjadi lebih panjang dari seharusnya. Jadi dia meskipun udah istirahat nggak akan hilang. Iya. Tetap harus menggunakan kacamata itu. Betul, tadi ya. Iya. Tapi bisa nggak sih, Dok, minusnya jadi berkurang? Oh ya, ini saya juga ini Bu. Jadi pentingnya kita menjaga gadget ini adalah yang perlu kita pahami, kalau mata minus itu dia tidak bisa berkurang ya. Dengan terapi atau dengan obat itu tidak bisa. Tidak bisa. Kecuali dengan terapi operatif ya. Iya. Itu nanti. Nah, jadi itulah mengapa kita tuh perlu untuk menjaga anak ini, karena mata minus itu nggak bisa berkurang dengan terapi atau dengan obat gitu. Jadi yang kita jaga kalau misalkan memang sudah terlanjur minus ya, kita tetap perlu melakukan pencegahan tadi itu agar biar mata minusnya tidak bertambah gitu. Itu yang diusahakan itu Ibu, biar progresinya itu tidak berlanjut ataupun jadi tidak cepat untuk penambahan minusnya ya, Dok ya. Bagaimana caranya, yaitu tadi salah satunya penggunaan gadgetnya dikurangi. Gitu. Tapi beda nih ya kalau misalnya udah bawaan dari orang tua, ya memang pasti anak itu bisa aja kena keturunan betul. Tadi itu ya, Dok ya. Karena ada 2 faktor itu. Ada 2 faktor. Tapi bukan berarti kalau yang orang tuanya nggak ada minus boleh bebas pakai HP, nggak juga. Nggak juga. Iya, nanti jadinya nangkepnya begitu ya. Iya, banyak juga yang orang tuanya itu nggak ada minusnya, tapi anaknya minusnya tinggi karena main HP, bisa juga. Bisa juga. Oke. Baik. Kemudian, Dok, ini kan ada juga pertanyaan nih, Dok. Kalau misalnya nih, Dok, seberapa efektif sih penggunaan blue light filter atau kacamata anti radiasi untuk anak, Dok? Ya, jadi blue light filter ini efektif dia untuk mengurangi mata lelah, Bu. Oh, dia lebih ke mata lelah. Lebih ke mata lelah. Jadi kalau cahaya itu terlalu silau ya, atau sinar blue light ini dia mengakibatkan mata itu lebih tegang ototnya dan lebih lelah gitu. Tapi untuk mengurangi laju pertambahan minus itu berdasarkan penelitian itu kurang berpengaruh gitu. Jadi memang yang lebih penting itu adalah mengatur jumlah paparan handphone sama jarak bacanya ya. Jarak bacanya itu memang jangan terlalu dekat. Gitu, 2 faktor itu. Iya, tapi jadi jangan dijadikan alasan juga menggunakan anti radiasi. Udah pakai blue light filter, kacamata jadi bisa main HP lebih leluasa, enggak juga. Tetap aja kalau matanya lelah sih lelah aja gitu ya, Dok. Iya, pokoknya matanya bisa, untuk resiko minusnya tidak berubah. Untuk minusnya nggak ada hubungannya. Iya, tapi untuk lelah dia memang berpengaruh. Berpengaruh ya? Iya, kalau untuk mata lelah. Oke, baik. Kemudian nih, Dok, tadi jarak ideal kan 30 cm ya, Dok ya, kurang lebihnya ya. Untuk handphone. Untuk handphone. Tapi beda dengan TV ya, layar ini ya.
Kemudian dok, bagaimana cara mengenali tanda-tanda awal gangguan mata pada anak akibat penggunaan gadget? Iya, jadi untuk gejala ya Bu ya, Iya. gejala itu biasanya ya kalau misalnya di rumah ya Bu ya, misalnya dia melihat atau menonton ya, nonton TV harus deket-deket. Nah, itu kita harus timbul pertanyaan, oh ini kenapa harus deket-deket? Jangan-jangan kalau jauh nggak kelihatan. Iya. Nah itu, nah terus satu, dua juga dia matanya suka disipit-sipitkan Bu, dipicing-picingkan. Oh. Nah, itu jadi kalau itu tanda dia mungkin rabun. Gitu. Kalau dia dipincikan itu memang pandangannya akan lebih jelas. Oke. Terus atau gejala yang kedua, gejala ketiga mungkin kalau sudah parah ya Bu ya, dia ada minus gitu, gede besar tapi nggak terkoreksi, itu mungkin matanya kadang-kadang suka lari Bu, juling maksud saya. Oh bisa sampai ke situ juga Bisa, ya dok? kalau memang sudah parah ya. Kalau sudah parah. Nah itu memang rekomendasinya Bu, sebenarnya rekomendasi itu ada gejala atau tidak ya. Baiknya usia 3 tahun itu melakukan pemeriksaan, screening kita bilang, pemeriksaan untuk melihat apakah ada ukuran minusnya atau tidak. Dari usia 3 tahun 3 sudah tahun. bisa ya? Kenapa harus di screening? Karena misalkan dia umur 3 tahun nih, misalkan dia ada -1 gitu. Nah. Nah, dengan dia dipakai kacamata pada usia dini, itu pertambahan minusnya juga akan berkurang. Dibandingkan kalau misalkan dia tidak pakai kacamata tidak ya Bu pakai ya. kacamata. Jadi memang kalau memang anak itu juga saya ingin menekankan kalau memang anak ada minusnya, baiknya kacamata tuh dipakai Bu, Jangan lepas buka lepas. Tapi harus rutin penggunaannya. Ya, semakin sering semakin baik. Semakin sering semakin baik. Oke, saya tadi agak tertarik dok. Jadi kalau misalnya ya kita nggak menutupi memang sekarang karena pengaruh zaman modernisasi sehingga penggunaan gadget itu menjadi hal yang biasa. Dan kalau kita lihat anak-anak sudah menggunakan gadget, itu juga kan orang tua juga menganggap itu adalah hal biasa. Tetapi ternyata begitu dokter katakan bahwa screening itu perlu gitu ya. Jadi ada baiknya memang setiap kita para orang tua kalau memang kita ketahui anak kita aktif menggunakan gadget, tidak ada salahnya melakukan screening gitu ya dok ya. Screening terhadap mata anak kita. Jadi jangan menunggu tandanya apa sih kalau misalnya mata anak kita sudah bermasalah, jangan tunggu seperti itu Bu. Iya. Tapi sebelum ada tanda itu tapi kita tahu anak kita sering menggunakan gadget, Orang sebaiknya minus, gitu. Atau orang tuanya minus gitu ya dok ya. Itu resikonya sebaiknya lebih tinggi. dilakukan screening. Nah screening sendiri nih dok, ya kadang-kadang kita kan menganggapnya kalau sakit vaksin tahu nih screeningnya harus dilakukan per tahun atau per 6 bulan. Tapi kalau untuk mata ini sendiri dok, itu sebaiknya screeningnya dilakukan setiap berapa lama? Iya, jadi kalau yang screening yang pertama itu pada usia 3 tahun ya. Iya. Tadi itu usia pertama. Nah, terus kalau misalkan dia memang terdeteksi ada kelainan, ada minus gitu. Kalau pada anak-anak itu biasanya paling nggak 1 tahun sekali. Oh, minimal 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Tapi misalkan kalau untuk orang dewasa ya Bu ya. Ya. Untuk orang dewasa mungkin nggak apa-apa disinggung sedikit ya Bu. Apabila dia ada minus atau ada ukuran kacamatanya, baiknya juga setahun sekali. Oke, setahun sekali. Tapi kalau misalnya untuk orang yang dewasa yang matanya tidak minus, itu juga dianjurkan 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Oke, tapi kalau anak sebaiknya setahun sekali gitu ya dok ya. Apalagi screening kalau awalnya kalau bisa usia 3 tahun ya, paling lambat mungkin usia masuk sekolah ya Bu ya. usia masuk sekolah. Ya, apalagi kalau kita tahu memang anak kita aktif menggunakan gadget tadi ya dok ya. Baik, kita masih lanjut nih dok. Iya. Pertanyaannya masih ada lagi. Yang selanjutnya dari Gian Gumala. Kenapa anak bisa mengalami mata juling? Kayaknya dia mendengarkan sekali nih dok ya ibu ini. Kenapa anak bisa mengalami mata juling? Dan apakah itu bisa dipicu oleh gadget? Nah dok, silakan dok. Iya, jadi kalau mata juling itu ya ada juga yang disebabkan karena kacamata, jadi ada ukuran kacamata ya, ada kelainan refraksi kita bilang Bu. Ada mata minus atau silinder gitu ya, tapi tidak terkoreksi. Jadi kenapa? Karena kan kalau secara
Gampangnya ya Bu ya. Jadi kan dia melihat buram ya Bu ya. Melihat itu buram. Iya. Melihat itu buram, sedangkan untuk pandangan kita bisa lurus ke depan itu kita harus melihat. Iya. Mata kita harus ada fiksasi gitu. Iya. Nah, itu jadi mengakibatkan kalau kita pandangan kita buram, kita untuk mata kita fiksasi ya melihat sesuatu objek itu juga akan terganggu. Akibatnya matanya pertama lebih fiksasinya susah jadi lari gitu ya Bu ya. Selain itu juga karena matanya lebih cepat lelah. Kalau mata yang lebih lelah itu lebih kelihatan kadang-kadang suka lari juga gitu Bu. Itu kan biasa cuma sebelah aja tuh ya Dok ya? Iya, kalau yang sebelah itu bisa ada macam-macam Bu ya sebenarnya. Ada yang bergantian, ada yang kiri kanan. Tapi ada yang konstan itu misalnya kiri aja atau kanan aja. Iya. Gitu. Nah kalau yang kiri aja atau kanan aja kita curiganya memang ada minusnya itu atau kelainan refraksinya itu lebih tinggi pada mata yang lari gitu dibanding mata sebelahnya. Mata sebelahnya ya karena kan saya mikirnya sih kalau juling tuh berarti hanya sebelah mata aja nih yang satu fokus, yang satu Ya. gini gitu ya. Ada yang dua-duanya Bu, temu ganti-gantian. Oh iya. Oke, berarti kalau misalnya yang tadi ya Dok ya, berarti penyebabnya tadi karena memang Betul. nggak Ada juling itu memang disebabkan karena kelainan refraksi. kelainan refraksi Atau kelainan kacamata gitu. Jadi saat misalnya dengan keluhan pertama matanya juling ya Bu. Kita lihat dulu dia ada kelainan minus atau silinder apa enggak. Nah, ada beberapa pasien memang yang setelah dipakaikan kacamata matanya jadi lurus Bu gitu. Oh iya, Tapi memang ada penyebab lain ya. Ada penyebab lain. Penyebab juling lain ada juga. Ada penyebab juga. Tapi bisa disembuhkan nggak sih Dok? Kalau seperti itu tuh kalau juling gitu ya Bu? Ya pertama kita pasti coba terapi dulu ya Bu ya. Terapi kacamata ya. Atau terapi tutup mata gitu ya Bu ya. Ada berbagai terapi juga, ada menggunakan kacamata khusus ya. Tapi kalau memang disebabkannya bukan karena kacamata ya karena faktor lain ya mungkin ada hambatan di ototnya, itu mungkin perlu prosedur operasi gitu. Prosedur operasi. Tapi untuk menghindari ya pertama ya tadi ya kalau screening dulu ya mungkin ya. Screening dulu. Tetap dokternya harus melihat juga ya Dok. Betul. Penyebab matanya juling itu ya. Oke, baik Dok. Selanjutnya nih Dok, apakah ada latihan khusus untuk melatih otot mata anak? Latihan khusus untuk melatih otot mata anak? Nggak ada sih Bu. Nggak ada ya? Nggak ada ya, mungkin nggak ada. Mungkin hubungannya ada mungkin orang yang beranggapan ya matanya bisa berkurang tuh dengan cara dilatih otot gitu ya. Enggak sih, ada ya? Nggak bisa. Ya. Ada, iya benar. Oke, karena ini ngomongnya otot mata nih. Iya. Jadi agak susah. Tapi kalau misalnya mau bicaranya adalah bagaimana cara melatih supaya tidak terpengaruh dengan gadget atau menjarak mata yang lelah gitu ya Dok ya, biar matanya nggak terlalu lelah. Tadi ada dia kasih tahu 20 menit pakai gadget, 20 detik berhenti gitu ya Dok ya. Iya. Dengan cara memandang atau melihat pandangan yang jauh. Melatihnya seperti itu. Terus juga ada maksimal perharinya ya Bu. Maksimal penggunaan gadget per hari tadi. Oke. Selanjutnya nih Dok, kalau blue light filter di HP itu efektif nggak Dok melindungi mata anak? Iya. Setiap HP emang ada blue light filternya ya? Atau dipasang gitu sih Dok? Saya kurang tahu. Ini kalau dia langsung bikin ada pelapisan tambahan ya, screen protector minta gitu ya ke Iya. tempat inian handphone, tolong dong pasangin gitu. Oke, itu gimana tuh Dok? Efektif nggak tuh Dok melindungi mata anak? Tergantung melindungi dari apa ya Bu ya. Nah, Kalau melindungi dari mata lelah ya sudah memang dia melindungi dari mata lelah. Tapi dia kalau untuk melindungi dari mata minus itu enggak. hanya untuk melindungi dari mata lelah. Dok, ini udah banyak banget pertanyaan. Kemudian waktu kita juga ternyata nggak berasa ya Dok ya, sudah habis. Kita udah dikasih kode. Baik, mungkin ada kalimat terakhir Dok sebelum kita menutup acara podcast kita hari ini. Ada pesan atau yang bisa disampaikan terkait Hari Anak Nasional? Silakan mungkin Dokter. untuk merangkum. Jadi bagaimana sih cara penggunaan gadget yang bijaksana ya, yang sehat? Itu yang pertama tidak berlebihan ya. Tidak berlebihan itu tadi sudah ada batasnya berdasarkan umur ya.
usia 0 sampai 2 tahun itu kalau bisa tidak sama sekali ya. Terus 2 sampai 5 tahun itu maksimal 1 jam. Lalu 2 sampai 17 tahun itu maksimal 2 jam. Iya. Nah, terus juga ada yang namanya rule 20-20-20 rule ya. Jadi tiap 20 menit kita menggunakan HP atau laptop, itu 20 menit kita istirahat ya. 20 istirahat itu dengan cara melihat 20 kaki ke depan, objek yang jaraknya 20 kaki itu sekitar 6 meter. Oke. Lalu juga jarak ya, jarak melihat gadget itu dia memang ada jarak sehatnya ya. Jarak sehatnya itu kalau HP itu sekitar 30 cm ya, Bu. Kalau laptop itu sekitar 2 kalinya ya, sekitar 50 sampai 60 cm. Kalau untuk televisi itu sekitar 1,5 sampai 2,5 kali dari diameter diagonalnya diameter TV-nya gitu. Nah, selain itu mungkin dari Manakum juga. Jadi kapan sih kita penting juga untuk screening ya, dianjurkan ya. Dianjurkan untuk screening melihat dampak paparan HP zaman sekarang ini. Baiknya kita screening anaknya untuk mengetahui ada mata minus atau tidak. Kenapa? Karena semakin awal kita intervensi ya, semakin nanti diharapkan minusnya semakin tidak bertambah gitu. Untuk mencegah. Gitu. Tadi kalau screening itu sekitar usia 3 tahun ya, Bu ya? Iya. Atau paling lambat saat masuk SD lah. Saat masuk SD. Saat udah bisa membaca gitu ya. Baik, terima kasih Dokter Eko. Sahabat Permata, kita akan mengakhiri podcast kita pada siang hari ini. Tetapi kembali saya ingatkan, bagi sahabat Permata yang ingin melakukan screening mata terhadap mata dari anak-anak kita yang memang aktif dalam menggunakan gadget, silakan datang ke Rumah Sakit Permata Cibubur. Kita bisa ketemu dengan Dokter Eko Parulian. Beliau berpraktik di Rumah Sakit Permata Cibubur setiap hari gitu ya. Sahabat Permata boleh datang ke Rumah Sakit Permata Cibubur Senin dan Selasa. Beliau praktek dari jam 18 sampai jam 20.30. Kemudian hari Rabu di jam 13 sampai jam 17. Kemudian di hari Kamis, Jumat dan Sabtu beliau praktek di jam 18 sampai jam 20. Dan hari Minggu beliau praktek jam 8 sampai jam 11. Jadi sahabat Permata boleh membawa anak untuk berkonsultasi atau screening mata, itu bisa di sore hari, tidak mengganggu aktivitas dari sekolah. Terakhir dari kami adalah dengan Hari Anak Nasional ini, kita ingin membuat anak-anak kita menjadi lebih cerdas lagi tanpa mengurangi aktivitas mereka dalam penggunaan gadget, tetapi kita bisa membatasi mereka dalam melakukan atau menggunakan gadget. Itu saja, terima kasih banyak Dokter Eko untuk waktunya, sehat selalu ya Dok. Baik, selamat siang sahabat Permata, sampai jumpa.